Nice one dari Asmi, luar biasa aim yang sangat presisi tentunya dari samping jendela, sepersekian senti saja dimanfaatkan dengan sangat baik dan bakal coba langsung dirasa sesaat lagi bergerak langsung ke arah rumah labirin di mana udah ada Farhan berhasil mendapatkan satu orang juga di sana. Abang lagi-lagi terkenal dan dengan Scar ya bakal coba langsung disergap. Assalamualaikum, masuk aja ke dalam sini, bakal coba langsung diloncatin di jam begitu ya, angka dipegang, udah dapet minimum Ludas dan yap bos. Di sini bos Ad Hoc berhasil menumbangkan dari Minion Esports. Minion Esports langsung rata, bener-bener intip-intip manja kalau kata OBB yang bagus banget dari Asmi, dan keputusan langsung ngeras di dalam itu benar-benar bagus. Yes, di saat yang sama udah ada dua orang terkenal dan dari Boom Cerberus akan melawan dengan XCM yang baru keluar dari kandang di mana udah ada yang jatuh juga Dom di sana, tapi bisa juga harus ditukar. Masih ada respect juga, Rain dari atas sudah memantau, udah dipasang menuju Gulo untuk bertahan hidup di sana, dan kalau kita perhatikan masih ada hujan peluru yang bertubi-tubi kali ini untuk memanfaatkan damage maksimalnya. Ya, dan kalau kita lihat juga posisi awalnya cukup tidak menguntungkan bagi Boom ya. Tadi dia ada di lower ground dan posisinya cukup open dibandingkan dengan tim XCN sendiri yang ada di atas, dan akhirnya 3 orang dari pemain Boom berhasil diratakan. Kita harus ingat XCN sendiri dengan Boom ini adalah peringkat 6 dan 7 dan mereka memiliki poin yang sama, dan ini bakal besar banget bagi XCN kalau mereka bisa ngebunuh satu pemain terakhir dari itu dia, udah bakal coba langsung dijamkan begitu ya, tapi masih ada Guns yang cukup kuat tentunya dengan shotgun ya, berhasil menjatuhkan satu orang, bakal jadi dua orang udah diatuin, bakal jadi 3, enggak ternyata masih ada Glow juga untuk bertahan diri, tapi bakal coba langsung dijam shot, dan yes, that's it. Boom Cerberus once again harus mengalami ronde-ronde yang sulit. Sekalipun Guns tadi udah melakukan pertahanan terakhir yang cukup sengit, tapi 1 lawan 3, apalagi di early belum ada banyak peralatan yang memadai yang dimiliki oleh Guns, akhirnya dia harus mengakui keunggulan XCN ya. Ya, dan ini bakal jadi angin segar banget buat XCN karena ini adalah game sebelum ronde terakhir, dan dia tadi posisinya ada di peringkat 7, kebetulan di atasnya ada Boom, dan Boom yang barusan dia ratain. Boom. Dan ini akhirnya bener banget sama yang lo bilang, angin segar, karena mereka secara bisa dibilang meratakan kompetitor terbesar mereka untuk masuk ke 6 besar, yaitu Boom. Untuk saat ini ya, untuk saat ini, dan menurut gua ini udah jadi modal yang bagus banget. Yang mereka tinggal lakukan sekarang adalah gimana coba untuk baca zona, manfaatin keunggulan mereka, mungkin nggak terlalu bermain terburu-buru sampai bisa cari lesson point yang lebih tinggi, dan ini akan ngasih poin yang cukup besar bagi mereka di akhir ronde kelima nanti. Yes, dan gue selalu lihat XCN tuh selalu kuat kalau seandainya dia melakukan rotasinya di arah mil, dan kita lihat ternyata sudah ada tim lagi di arah ini ya, di arah Bima Sakti sudah terjatuh satu orang, bakal jadi 2 orang tentunya. Bank di sana bakal coba dihabisi bersama Alcyon di arah tower yang udah tidak mungkin tertolong, membuka Lufre selamat dari tergapan. XCN kali ini Dom sudah mengeluarkan peluru tanpa henti, tapi Dom lagi-lagi mendapatkan LG di sisi lain. Moka kerjasama yang luar biasa dari XCN kali ini mengamuk tentunya ke arah Bima Sakti, di mana masih sempat untuk di revive. Di saat yang sama udah ada Black yang lumayan panik, harus melarikan diri menyelamatkan posisi timnya yang sudah tidak lagi sempat untuk tertolong. Tapi tereliminasi karena Black juga berhasil dibunuh oleh para pemain XCN. Moka lebih tepatnya tadi. Tak luput dari pandangan XCN, dan XCN sudah mempunyai advantage, bisa gue bilang 8 poin kill. Ya, dan kalau misalkan tadi kita lihat gimana XCN benar-benar ngebagi vision dengan sangat baik kalau menurut gue, ketika ngeratain Lufre, para pemain Lufre yang cukup terfokus di tower, dan ada satu tadi yang di luar dari tower, semuanya itu tercover visionnya sama XCN. Kayak XCN sendiri setelah berhasil dapetin 4 kill, mereka manfaatin momentum itu karena mereka dapat kepercayaan diri, mereka juga dapat equip yang memadai, dan mereka ngeliat Lufre kayak oke, kita bisa ngajar tim ini, dan mereka emang eksekusi itu dengan sangat baik, dan akhirnya mereka berhasil ngeratain tim kedua di ronde kelima. Believe banget ya, setelah dia udah percaya diri dapetin satu tim tadi di arah ini ya, daerah Riverside dan juga Plantation, dia gerak lagi ke arah Bima Sakti dengan jarak sejauh itu, tapi masih dengan penuh percaya diri dia bisa mainin aim jarak jauhnya, dan yes, dia dapetin 4 poin kill lagi. Dan ini juga kayak seperti membuktikan perkataan lo bahwa tempat
turun itu jadi satu hal yang cukup penting. Mental karena boost, Pak. karena XCN tadi seperti yang lo bilang, mereka kembali ke rute mereka, turun di mil kalau nggak salah, Yes. dan akhirnya mereka berhasil dapetin 8 kill Ya, sekarang. dan biasanya emang yang mereka lakukan dari Action juga cuman melakukan patternnya seperti biasa aja. Kalau dia gerak ke kanan berarti ke arah cenderung Riverside sama Bima Sakti. Kalau misalkan dia lurus ya udah berarti tinggal nunggu di pick bawah yang dekat rumah Sultan, Pak. Bener banget, dan sekarang kita lihat gimana Star 8 Sekarang Star 8 yang akan mendapatkan guncangan, dimana kalau kita lihat Hayabusa juga udah cukup sekarat di sana. Di depan udah ada dua tim sekaligus. Ada Jodipan dari sisi sebelah kiri dari Dauntless. Di saat yang sama sudah ada Bos Ad Hoc juga yang mengamankan rumah beton. ya, dan ini Star 8 kalau kita lihat di minimap sebelah kiri atas tuh kayak mereka diapit sama 4 tim ya sebenarnya. Literally 4 tim bahkan. Wah. Kalau seandainya dia turun ke arah Pocinok dikit, itu ada tim 11, ya kan? Dari Onyx, Hyper, dan udah terlihat juga ternyata nggak ada jalan keluar namanya untuk Star. Dimana Venom kalau kita lihat udah cukup sekarang. Masih ada treatment nggak? Tapi ada serangan bertubi-tubi dari ada Onyx, dimana Gary dengan aim jauhnya juga sangat-sangat berbahaya tentunya. Berhasil menjatuhkan bagi kita, tapi dari samping di tim nomor 6 ada Eternal Thanos. Mampukah Thanos nge-snap di sini tim Star? Karena kalau kita perhatikan dari sisi yang diuntungkan adalah dari tim Eternal Thanos. Itu dia Venom dan juga yang dan terkenal dan yes, asal lagi untuk Star 8 kali ini. Ya, benar-benar hal yang tidak menguntungkan bagi Star 8 karena diambil oleh Patrick. Hanya Eternal yang tadi berhasil dapetin 2 kill, sepertinya masih coba untuk melihat pergerakan dari Setelah sepersekian senti saja dimanfaatkan dengan sangat baik dan bakal coba langsung dirasa sesaat lagi bergerak langsung ke arah rumah labirin di mana udah ada Farhan berhasil mendapatkan satu orang juga di sana. Abang lagi-lagi terkenal dan dengan sekarang ya bakal coba langsung disergap. Assalamualaikum, masuk aja ke dalam sisi, bakal coba langsung diloncatin di jam begitu ya, angka di pada fight. Dan tim yang mereka udah lihat. Yes, dimana di saat yang sama terus dari pantauan Onyx Hyper ke arah BSC di sini, dimana BSC juga masih harus terpantau walaupun juga belum sempat melakukan recover dengan medical kitnya. Harus sangat berhati-hati, Pak ya. Ya, bener banget. Ini dia udah ada yang terkena udah lagi dan lagi. Kalau kita perhatikan satu orang dari BSC oleh Bang Iki di sana masih terpantau dengan skop kali 4-nya. Masih bisa selamat masuk ke dalam rumah ayam para pemain dari BSC. Tapi udah ada Amek yang bersiap maju ke depan sendirian aja dengan di cover oleh 3 temannya dari belakang. Udah ada satu lagi ternyata Azhar. Terus terkena lap Playzone terlalu lama menahan diri dan Inces juga gue rasa nggak akan ketolong dari BSC. So ini hari yang sulit bisa gue bilang untuk BSC. Bener banget, karena sekalipun keputusan mereka kalau menurut gue bagus, daripada mereka berantem dengan satu tim sambil dikejar zona di belakang, mereka coba untuk ke secure zona terlebih dahulu, baru nanti mungkin ngeladenin tim tadi. Tapi ternyata dalam pelarian mereka untuk ke secure zona, para pemain Onyx ini benar-benar gak ngelepasin pandangan dan akhirnya mereka ditembakin begitu aja ya. Oke, ini adalah mungkin titik balik dari Onyx Hyper, mengingat Onyx Hyper sendiri ada di peringkat 10, Pak. Bener banget. Jadi memang dia harus bicara banyak di sisa match yang dia punya. Ya, dan ini memang hal yang harus dilakukan oleh tim yang belum masuk ke 6 besar untuk bisa naik ke atas seperti yang gue udah mention di ronde ketiga tadi. Dan Onyx di sini melakukan dengan cukup baik. Mereka udah dapetin 3 kill, mereka juga masih berempat, peluang mereka juga masih cukup besar. Tapi kita akan lihat Clash. Ini dia udah ada Kojak, di mana Kojak udah harus kehilangan info. Di sana terculik begitu oleh XCN Ray, berhasil mendapatkan satu orang begitu yang Cupai juga terkenal dan mampu Cupai tertolong. Karena kalau kita lihat Demigod dengan setengah darah udah hilang sedikit lagi Demigod. Masih ada Kojak juga loncat ke atas melihat permain dari XCN. Oh, Demigod udah jatuh dan Kojaknya juga bakal langsung dihabisin oleh XCN. XCN kali ini mengamuk, literally mengamuk. 11 poin kill dan masih ada 25 orang lagi. Dan Boss Esports jadi tim ketiga yang diratain oleh XCN di ronde kelima. Wow. Bener-bener
bisa nge-secure poin yang besar banget bagi Asian kalau misalnya mereka mau masuk. Ya, sudah pasti bom Cerberus akan tergeser, tapi kalau kita lihat sekarang Hero sudah terlihat menjadi sasaran yang empuk, bisa gue lihat sekarang, dan akhirnya juga harus dihabisi ya. Bener, BSC Academy akhirnya tereliminasi. Sementara kita lihat di sini ada dua Predator. Eternal Thanos akan melawan seorang Delta di sana, bakal coba langsung dirasa saja oleh Rahmat, bakal dijamcet begitu ya seorang Delta, nggak bisa ketolong lagi mungkin, bakal coba langsung dijamcet, and that's it. Vendetta pun harus ditumbangkan begitu, 4 tim tersisa, Bos Ad Hoc juga finally harus ditumbangkan di posisi kelima, udah ada yang terkenal, dan di sana Abso di luar zona, sudah tidak mungkin untuk menolong karena Rahmat pun di sini cukup sekarat. Ya, Rahmat kalau menurut gue bakal jadi lone survivor yang bakal ngebawa Ether untuk placement yang bagus. Mereka juga sudah ngumpulin poin kill yang cukup baik. Di situ ada 6 poin kill ya. Yes, dan everyday melihat adanya sasaran yang bisa dibilang akan menjadi target empuk tentunya. Udah terlihat para pemain dari Onyx Hyper akan bergerak menaiki arah high ground dan mulai melebarkan sayap, di mana di saat yang sama udah ada dari Danix, kita lihat. Bener banget nih, Everyday adalah orang yang salah satu pemegang top kill dan dia lagi coba untuk ngejaga posisi, tapi di atas juga udah ada Chen. Benar sekali, mereka harus take a notice karena ini benar dicolek oleh Kruger dengan VSS. Bakal coba langsung dirasul gitu aja, tapi ada pendatang baru. Ini dia, ada Doms dari Action. Udah terjatuh satu orang Domsnya, bakal dikejar oleh Ame, tapi Doubtless akan menjadi tim ketiga yang pulang lebih dulu. Dan kalau kita perhatikan tersisa 2 tim sekarang, sudah ada orang yang terkena, dan itu Ame. Terculik juga satu orang lagi di sini, bakal coba tembak dari arah kejauhan. Kruger setengah darah sudah hilang, bakal coba langsung dihabisin. Rain dengan aim yang jauh sangat baik tentunya, langsung coba langsung jatuh ke arah Onyx. Clean sweep, and this is it. This is Booyah for